nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlukah kita melakukan verbal ijazah pada akun info GTK kita sebagai lanjutan dari proses pengajuan atau pencairan PPG bagi lulusan PPG piloting 1, 2, 3 tahun 2024. Jadi mari kita langsung saja bahas videonya. Jadi silakan ya, pertama-tama kalian login dulu ke akun info GTK kalian ya, menggunakan username dan password kalian ya. Jadi kita akan melakukan atau mencoba membahas tentang verbal ya di akun info GTK kita. Nah, jadi ini adalah halaman awal dari akun info GTK ya, untuk melakukan verbal ijazah ya, jadi seperti itu. Nah, jadi di akun info GTK untuk melakukan verbal ijazah ini ada pada bagian bawah ya, pada bagian bawah tampilan info GTK kita. Nah, jadi di sini ya kita bisa lihat di layar, yaitu tampilan ya dari akun info GTK yang memuat data-data pada saat kita melakukan perkuliahan ya. Di sini kebetulan ya data untuk ijazah S1 saya ya, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, kampusnya STKIP PGRI Pontianak. Di sini ada data tanggal masuk kuliah ya, kemudian tanggal selesai, tanggal wisuda, nomor ijazah, waktu tempuh, jumlah SKS dan lain-lain. Nah, di sini saya ya sudah menyelesaikan ya PPG kemarin piloting 3. Ini statusnya sudah terverifikasi ya, berdasarkan pemadanan data dengan TD Dikti ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Saya gunakan ijazah ini untuk, nah di sini bisa kita lihat ya, bisa untuk melamar P3K. Ijazah ini bisa untuk melamar P3K, kemudian seleksi PPG, kemudian validasi PPG ya. Jadi untuk mengisi atau memilih ya, atau menvalidasi atau memverbal ijazah, di sini kalian bisa membaca dulu sebelum kalian melakukan verbal ya. Jadi ada di sini pilihan ya, satu pilihan itu boleh lebih dari satu. Kalian boleh mengklik dua pilihan ya, boleh lebih dari satu di sini. Jadi di sini ada ketentuannya ya. Jika Anda belum ASN ya dan ingin melamar P3K, maka pilihlah melamar P3K. Jadi silakan kalian klik atau kalian centang di bagian melamar P3K. Kemudian yang kedua, jika Anda belum ASN dan belum berserdik, maka pilihlah dua pilihan ya yang ada, yaitu melamar P3K dan seleksi PPG ya. Jadi kalian bisa memilih dua pilihan jika kalian belum ASN dan belum berserdik ya. Jadi statusnya masih non ASN atau masih honor ya. Jadi kalian bisa memilih melamar P3K dan seleksi PPG. Kemudian yang ketiga, jika Anda sudah ASN dan belum berserdik, maka pilihlah seleksi PPG ya. Jadi kalau kalian sudah ASN tetapi kalian belum memiliki serdik ya, belum pernah mengikuti PPG, itu kalian bisa mengklik seleksi PPG ya. Kemudian yang keempat, jika Anda sudah ASN dan sudah berserdik, maka pilihlah validasi TPG. Nah, di sini untuk kasus yang poin keempat ya, itu poin yang sudah kita lewati ya. Jadi kita sudah melewati PPG dan sudah memiliki serdik ya. Jadi kita bisa mengklik pada bagian validasi TPG ya. Jadi itu. Nah, jadi untuk yang sudah PPG ya, piloting 1 dan 3 terutama ya tahun 2024, itu bisa memilih validasi TPG karena sudah berserdik ya. Di sini kita garis bawahi sudah berserdik ya. Jadi statusnya mau non ASN ataupun statusnya ASN ya, itu silahkan klik atau pilih pada bagian validasi TPG ya. Jadi itu. Jadi untuk poin yang kelima, jika Anda tidak ingin menggunakan jasa Indik Progress untuk proses apapun, hanya sekedar melakukan verbal ijazah, maka abaikan pilihan yang ada dan tidak perlu mengklik tombol kirim konfirmasi. Nah, jadi untuk yang kelima, itu kalau kalian tidak ingin melakukan konfirmasi apa-apa, silahkan abaikan saja. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk poin kedua, Anda sudah melakukan konfirmasi
Kemudian Anda masih bisa melakukan konfirmasi ulang jika pilihan yang Anda pilih sebelumnya kurang tepat. Jadi kalian bisa mengkonfirmasi ulang atau merevisi ulang pilihan kalian jika pilihan sebelumnya itu kurang tepat. Nah, jadi poin yang keempat, abaikan tombol konfirmasi jika Anda tidak akan melakukan perubahan pilihan. Jadi kalian cukup abaikan saja kalau kalian tidak ingin melakukan perubahan pilihan. Nah, kemudian yang poin yang terakhir, perubahan pilihan hanya dapat dilakukan maksimum 3 kali. Saat ini Anda sudah melakukan perubahan minimal sebanyak 0x nih, berarti kalian belum pernah melakukan perubahan. Di sini saya belum pernah melakukan perubahan, makanya di sini tertulis 0x ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jawaban ya dari pertanyaan yang sering muncul, kalau sudah punya cerdik ya, perlu nggak diklik validasi TPG ya? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa info ya yang bisa dijadikan acuan ya. Jadi sini bisa kita baca ya, bisa kita baca untuk yang sudah berserdik ya, perlukah melakukan validasi verbal atau validasi TPG pada menu info GTK itu. Nah, jadi di sini bisa kita baca ya, jika Anda sudah memiliki sertifikat pendidik atau cerdik namun belum melakukan verifikasi dan validasi atau verbal ijazah di info GTK, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Jadi kita bisa memperhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama, status tunjangan profesi guru atau TPG ya. Jika verbal ijazah belum dilakukan, status Anda di info GTK bisa jadi tidak valid ya. Ini dapat mempengaruhi kelayakan Anda untuk menerima tunjangan profesi, karena salah satu syarat penerimaan TPG adalah data yang terverifikasi. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Jadi bisa kalian baca ya untuk verbal ijazah ini ya di info GTK itu, yang pertama ya, bisa mempengaruhi untuk status tunjangan profesi guru ya. Jadi kalau kalian belum melakukan verifikasi verbal, itu bisa mempengaruhi kelayakan Anda untuk menerima tunjangan profesi ya. Kemudian yang kedua, pentingnya verbal ijazah ya. Jadi verbal ijazah bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tercatat di sistem sesuai dengan ijazah pendidikan Anda. Hal ini penting untuk validasi kelulusan serta pemenuhan syarat administrasi sebagai guru profesional. Nah, jadi verbal ijazah ini sangat penting ya, karena untuk memastikan bahwa data Anda yang tercatat di sistem itu sesuai dengan ijazah pendidikan Anda ya. Jadi seperti itu. Karena juga sebagai pemenuhan syarat administrasi sebagai guru profesional ya. Kemudian poin yang ketiga, langkah untuk verbal ijazah tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini ada poin ya yang membahas tentang proses verbal. Setelah data ijazah terinput, Anda perlu menunggu proses validasi yang dilakukan oleh admin dinas pendidikan setempat ya. Ini jika Anda mengalami error ya, jika kalian mengalami error pada saat melakukan verbal ijazah kalian ya. Jadi jika mengalami error, kalian bisa menunggu konfirmasi dari admin dinas pendidikan ya. Kemudian jika ada kekeliruan, segera konsultasikan dengan pihak berwenang di sekolah atau di dinas ya, atau bisa menghubungi pihak kampus kalian untuk masalah verbal ijazah yang error ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, ini dampak keterlambatan ya. Jika kalian terlambat atau tidak melakukan verbal ijazah, data Anda bisa dianggap tidak lengkap dan ini dapat berdampak pada hak-hak administratif Anda sebagai guru bersertifikat termasuk tunjangan. Nah, jadi silahkan ya kalian melakukan ya verbal ijazah aja, jangan sampai terlambat, agar data-data atau hak-hak administrasi kalian itu sebagai guru bersertifikat termasuk tunjangan itu datanya aman dan valid. Nah, jadi kesimpulannya adalah perlukah kita melakukan validasi atau verbal ijazah di info GTK ya. Sebenarnya setelah membaca referensi di sini, sebenarnya tidak ada salahnya ya kita melakukan melakukan klik validasi TPG ya untuk keperluan data administratif lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya ya, jika menu validasi TPG ini muncul dan bisa diklik, silahkan kalian klik dan kalian kirim konfirmasinya untuk melakukan verbal ijazah ya, agar status di info GTK kalian ini menjadi valid ya, atau bisa membantu proses administrasi dalam pengajuan atau pengusulan TPG
ya sampai tahap cair ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan validasi TPG ya pada Info GTK ya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya intinya adalah silahkan ya kalian melakukan klik validasi TPG untuk hal-hal administratif agar bisa berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya dapatkan dari referensi ya, dari referensi yang ada di Google ya, yang dijawab oleh orang yang agak kompeten ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi silakan ya kalian melakukan verbal ya, kemudian kalian klik validasi TPG, kemudian kalian klik kirim konfirmasi. Jadi itu caranya ya, login ke akun Info GTK, ke menu paling scroll ke bawah sampai muncul tampilan seperti ini, kemudian kalian klik validasi TPG, kemudian kalian klik kirim konfirmasi. Dan tidak ada salahnya sebagai pemenuhan atau melengkapi data-data agar semuanya bisa valid ya di Info GTK. Nah, jadi untuk itu perubahan status atau perubahan dari Info GTK ini kita bisa tunggu ya sampai awal bulan 3 ya, biasanya seperti itu. Nanti data-data yang belum valid sebelumnya itu bisa berubah menjadi valid karena dia menarik data langsung dari akun Dapodik kalian. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya di dalam penyampaian. Di sini kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman ya. Jika ada pendapat lain silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an expired exit from my life.